Berdiri. Aturan materi, Mas. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Baik, untuk mengetahui apakah semuanya sudah di kelas, kita lakukan absensi kehadiran. Yang saya sebutkan namanya mohon dikatakan. Yang pertama Ainus, kemudian Nia, Mita, Livia, Reksa, Teguh, Repa, Depa, Sevilla, Leonita, Aulia yang izin ya. Kemudian terakhir Cindy. Ini dua orang yang tidak hadir pada hari ini. Proses pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh kedua kelas. Silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa juga. Berdoa selesai. Silakan ya. Terima kasih kepada kedua kelas. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Saya silakan pada sekretarisnya supaya bisa untuk ke depan. Dimohonkan agar berdiri. Padamu negeri, siap mulai. Padamu negeri, kami berjanji. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Teman-teman dipersilakan berdiri. Terima kasih. Karena minggu lalu kita sudah melakukan penilaian harian tentang materi konstitusi dan juga pemahaman besar nasional. Sekarang kita menuju ke materi baru, yaitu tentang perang dunia pertama. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian. Dari kita amati gambar di slide, ada beberapa bendera-bendera negara. Yang perhatikan, ini merupakan bendera-bendera negara yang tergabung dengan G7. Kemudian kalau kita lihat dari bendera-bendera negara ini, ada yang tahu? Yang pertama ini bendera apa? Jerman. Iya, Jerman. Kemudian yang kedua, kemudian saya tunjuk ya satu orang, saya pindah. Yang ketiga bendera negara apa? Amerika. Amerika. Nah, yang terakhir di kita adalah bendera negara Jepang. Ya, sudah ada nama-nama negara tujuh ya tergabung dalam G7. Nah, kalian sudah memahami gambar bendera negara-negara yang tergabung dalam G7 itu. Nah, pertanyaannya G7 itu apa sih? Nah, silakan diminta. Baik, terima kasih. Menurut saya G7 itu adalah perkumpulan dari negara-negara di dunia yang merupakan negara-negara maju berkumpul menjadi satu sehingga menimbulkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ada sama? Sama ya, berarti itu ya. Pernah nggak kalian membayangkan bahwa negara-negara yang sudah bekerja sama dalam organisasi G7 ini pernah berkonflik? Pernah nggak? Dalam konflik apa? Katanya? Repa ya silakan. Dalam konflik perang dunia Perang dunia yang pertama. yang pertama. Oke ya, bagus sekali tepuk tangan dulu. Jadi lihat negara-negara maju ini ada beberapa negara yang bergabung dalam G7 dulunya sejarahnya pernah berkonflik mereka dalam perang dunia pertama. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita, kalian harus tahu apa nanti yang kita akan pelajari tujuannya kemana. Itu ada 5 tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Kalian bisa baca di slide. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita nonton dulu video motivasi agar kita semakin termotivasi dalam kegiatan belajar. Campuran DPR, keluar, apa jual ditutup, seharusnya manfaatkan waktu sekolah dengan baik. Apa yang bisa memberikan
apa isi dari pesan tentang video motivasi yang sudah ditayangkan tadi. Nah, yang bisa mohon pertanyaan. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi pesan dan kesan yang saya dapatkan dalam video motivasi tersebut yaitu marilah kita bersyukur apa yang sudah kita punya, karena tidak semua orang yang mempunyai keberuntungan seperti kita. Jadi kita bersyukur agar pendidikan dan masa depan kita gemilang dan cemerlang untuk kedepannya. Terima kasih. Pesan dan kesan kalian sudah menonton video motivasi pada hari ini, kita harus bersyukur karena kita bisa mampu sampai ke jenjang ini dalam dunia pendidikan. Karena kita tahu di luar sana masih banyak yang belum bisa seperti kita. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok siswa atau kelompok diskusi yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu dengan menghitung 1 sampai 4 yang dimulai dari Indah, kemudian Lydia, Adit, Anur, dan seterusnya. Silakan. Kelompok 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Saya sudah buatkan listnya seperti ini. Nah, kelompok 1 yang terdiri dari Virus, Mia, Nita, Resa, Lydia. Nah, silakan sekarang kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah semuanya bentuk kelompok masing-masing ya. Saya akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya ini, kemudian kelompok 4. Nah, jadi sudah ya. Nah, bisa kalian cermati di slide dari LKPD yang sudah saya bagikan itu. Di sana juga sudah terdapat apa-apa yang kalian harus kerjakan setiap hari. Permasalahan-permasalahan apa yang nanti bisa kalian selesaikan. Misalnya dari kelompok 1 itu menjelaskan ya faktor-faktor penyebab terjadinya perang dunia pertama dan analisis jalannya perang dunia pertama. KPD sudah saya bagikan. Sekarang pada yang depan saya akan tayangkan video tentang perang dunia pertama. Nah, nanti kalian bisa poin-poinnya dicatat ya, itu mengenai tugas-tugas yang dibagikan dari KPD. Silakan amati video. Sejarah perang dunia pertama. Bermula pada tahun 1914 setelah pembunuhan Habsburg Prince Ferdinand dari Austria selama bertahun-tahun sebelum perang dunia pertama pecah. Sejumlah aliansi yang melibatkan negara kuat Eropa, Kekaisaran Ottoman, Rusia, dan pihak-pihak lain sudah ada selama bertahun-tahun. Sekarang ada pertanyaan tentang seputar video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi ya. Yang pertama itu informasi apakah yang didapatkan dari hasil pengamatan video tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terbunuhnya Prince Ferdinand merupakan pemicu awalnya perang dunia yang pertama. Ya, baik. Itu saja. Ya, tepuk tangan dulu, Pak. Ada lagi temannya lain? Baik, silakan diminta. Baik, kalau saya dapatkan itu adalah Ferdinand dengan istrinya Sophie dibunuh oleh teroris dari Siberia, yaitu dia dengan nama Black Hand. Yang tersebut Rusia mendukung Siberia. Pertanyaan kedua tentang video yang kalian sudah amati itu bagaimana latar belakang terjadinya perang dunia pertama. Oke, yang lain coba saya diminta. Perang dunia pertama itu lahirnya perang dunia pertama diawali dengan pembunuhan Prince Ferdinand. Ia merupakan pewaris mahkota Austro-Hungaria dan istrinya yaitu Sophie di Sarajevo pada 28 Juni 1914. Oke ya, bagus sekali ya. Nah, ini buat Linda. Oke, baiknya kita lanjutkan dalam diskusi kelompok. LKPD sudah saya bagikan. Silakan sekarang kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD itu dengan kelompoknya masing-masing. Dari soal-soal yang sudah ada di LKPD, kalian bisa mencarinya di buku-buku sumber yang kalian bawa, buku LKS, buku paket, ataupun nanti bisa ditambahkan dari sumber-sumber internet yang relevan ya. Oh ya, nama lengkap ya. Isi. Nanti kasih kelompoknya siapa?
dalam diskusi kelompok sudah mulai ada yang membantu lain-lain kan. Terus sekarang kita coba tes breaking dulu, dia fokus dulu pikirannya ke depan. Jangan yang lain-lain dulu. Ini tes breaking tentang tebak warna. Ya, lagi paham ya, fokus. Sekarang saya tunjuk, cepat ya. Silakan yang pertama, ini bacaannya apa Lydia? Oke, bagus. Ya baik, karena diskusi kita sudah selesai ya, dari kelompok 1 dan kelompok 4 saya lihat sudah semuanya selesai. Nah, selanjutnya kita akan presentasikan ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat Pak Widi selaku guru pengajar dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Perang Dunia Pertama. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Kami jelaskan oleh Ferdius. Baik, jadi penyebab faktor Perang Dunia I itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sebab umum, adanya perkembangan teknologi. Adanya jalannya Perang Dunia Pertama yaitu pembunuhan Ferdinand menyebabkan adanya ketegangan politik yang dinamakan krisis Juli. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada yang belum paham atau mengerti, bisa ditanyakan. Silakan Bapak untuk memberikan sebuah pertanyaan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami dari kelompok 3 bisa bertanya kepada kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, mengapa para negara-negara di Eropa menjalin aliansi sebelum Perang Dunia Pertama? Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan kenapa para negara-negara di Eropa menjalin aliansi sebelum Perang Dunia Pertama? Tentunya aliansi pertahanan oleh negara-negara Eropa pada Perang Dunia I merupakan respon dari munculnya rasa kekhawatiran akan serangan militer dari negara lain di Eropa. Hal ini karena wilayah Eropa yang secara geografis merupakan satu negara. Terima kasih. Jawabannya saya terima. Oke, sekarang karena sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan, silakan kelompok 2 selanjutnya. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memaparkan sedikit tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, ada pun faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Yang pertama yaitu berkembangnya nasionalisme Eropa dan etno-nasionalisme di kawasan Balkan. Nah, bagaimana berakhirnya Perang Dunia Pertama? Berakhirnya Perang Dunia Pertama yaitu ditandai dengan kemenangan Triple FFP dan kekalahan Triple Allies yang secara resmi diakhiri lewat perjanjian Versailles. Kelompok yang mau bertanya, silakan. Ya, kelompok 4. Ya, silakan Adit. Adit silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya pada kelompok 2. Nah, tadi disebutkan bahwasanya salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama itu adalah nasionalisme. Bisa nggak kalian menjelaskan mengapa nasionalisme itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama? Baik, jadi mengapa nasionalisme menjadi pemicu Perang Dunia Pertama? Jadi karena sebagian besar perang terjadi karena didasarkan pada keinginan rakyat Slavia di Bosnia serta Herzegovina, kemudian tidak lagi menjadi bagian dari Austria-Hungaria, melainkan menjadi satu bagian dengan Serbia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saat presentasi kami masih ada kekurangan baik salah perkataan ataupun yang kami sengaja tidak sengaja. Terima kasih perhatian semua, kami tutup dengan salam cantik. Tadi sudah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah ada sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok dan sudah bisa menjawab pertanyaan dan memberikan argumen-argumen masing-masing dari setiap kelompok. Untuk selanjutnya kita akan lakukan tes evaluasi. Saya sudah bagikan soal latihan di sana. Hal tes evaluasi tentang pembelajaran pada hari ini. Itu silakan buka. Sudah ada soal, kemudian silakan kalian jawab soal evaluasi tersebut dengan benar. Ayo, sudah semuanya mengerjakan tes evaluasinya? Sudah. Ya, tes KKN. Jadi saya periksa di classroom. Nah, selanjutnya kita akan laksanakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Reva. Kesimpulan untuk materinya. Ya. Kesimpulan materi kali ini yaitu Perang Dunia Pertama ini terjadi sebab utamanya yaitu terbunuhnya Franz Ferdinand oleh kaum atau golongan-golongan teroris yang menyebabkan terjadinya perang yang berkisaran antara 28 Juni 1914 sampai dengan 11 November 1918. Dan ada faktor yang lainnya seperti salah satunya ada politik industri yang berada di Eropa. Ya, misalnya, dari adanya Perang Dunia Pertama ini kita tahu ya bahwa konflik itu tidak baik, apalagi berperang. Itu pasti akan mengakibatkan kesengsaraan di masyarakat. Nah, selanjutnya
untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang LBB. Ketua kelas untuk hari ini karena kita tadi mengawali pembelajaran ini dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa para Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih.